Iya, iya Mbak. Jadi saat kita ya mencari alasan dari apa yang terjadi. Mungkin saat kita seperti contoh kita datang ke kelas telat. Saat itu mungkin akan ditanyakan kenapa telat. Saat itulah kita akan menggunakan bahasa sebagai fungsi argumentatif. Yang mana kita akan berargumen atau mencari alasan kenapa kita terlambat datang ke kelas seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Karl Buchler yang seorang sarjana Jerman membedakan tiga fungsi bahasa. Yang pertama apple, apple, yaitu fungsi memerintah. Jadi bahasa di sini juga bisa berfungsi sebagai memerintahkan seseorang. Entah itu memerintahkan dengan bukan kasar ya, memerintahkan secara halus atau kurang halus. Sebagai contoh, meminta tolong atau meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Kemudian yang kedua yaitu Ausdruck, yaitu fungsi untuk mengungkapkan suasana hati. Di sini juga sama, mengungkapkan isi hati itu. Bahasa itu juga bisa digunakan untuk mengungkapkan isi hati kita, karena mungkin orang nggak akan tahu apa yang kita rasakan. Tapi dengan adanya bahasa, kita bisa menceritakan. Kita bisa menceritakan ke seseorang. Kita bisa menceritakan ke orang lain tentang isi hati yang kita alami atau kita rasakan. Kemudian di sini yaitu yang ketiga yaitu bahasa sebagai fungsi Darstellung, yaitu fungsi yang mengacu objek tertentu yang berada di luar diri penutur. Mungkin di sini saat kita membicarakan objek atau mungkin membicarakan orang lain, misalkan si A. Jadi saat kita menceritakan tentang si A itu dengan menggunakan bahasa, maka bahasa tersebut berfungsi sebagai Darstellung di sini. Kemudian sudah sampai di sini ada pertanyaankah? Ini yang untuk yang Karl Buchler dulu. Ada yang Mas Yudo, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Di sini kalau yang untuk berdasarkan yang keempat yaitu Halliday. Kemudian dia mengemukakan 7 fungsi bahasa. Yang pertama, memperoleh kebutuhan sebagai instrumental, yaitu kebutuhan fisik. Di sini sebagai contohnya kan misalnya lapar, kita akan mengucapkan saya mau makan. Kemudian untuk yang kedua sebagai fungsi regulatori, yaitu bahasa digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan orang lain. Misalnya kalau yang di buku ini, ketika sedang mendidik anak akan keluar ujaran ayo dicuci dulu tangannya baru makan. Itu adalah sebagai fungsi mengontrol. Kemudian untuk yang ketiga yaitu interaksional, yang mana bahasa digunakan untuk berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Bisa di sini bisa digunakan sebagai sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, apa kabar. Itu adalah bahasa sebagai fungsi interaksional. Kemudian yang kedua yaitu bahasa sebagai fungsi personal, yaitu bahasa digunakan untuk menguatkan diri. Di sini seorang dapat memperkenalkan diri
Mengungkapkan diri, bukan menguatkan diri. Sebagai bahasa digunakan untuk mengungkapkan diri. Di sini seorang dapat memperkenalkan diri atau memberikan identitas diri. Kemudian yang ke D, yang kelima ya, sebagai fungsi heuristik, yaitu bahasa digunakan untuk mengungkapkan dunia sekitarnya atau mengutarakan pengalaman. Sebagai contohnya, dengan bahasa orang menceritakan peristiwa atau kejadian-kejadian yang pernah dialami, masa lalu, masa kini, di berbagai lingkungannya. Kemudian fungsi yang keenam, yaitu bahasa sebagai fungsi imajinatif, yaitu bahasa digunakan untuk mencipta, yang mana bahasa dapat berupa ide-ide kreatif atau berupa karya-karya sastra seperti cerita, puisi, drama, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh sebagai fungsi informatif, di mana bahasa digunakan untuk mengkomunikasikan ilmu baru, yang mana yang seperti yang biasa, yang mungkin untuk fungsi bahasa dewasa ini kan seandainya ada berita di suatu daerah, maka akan banyak berita yang akan disampaikan seperti di Facebook lah, di televisi atau di radio. Di sini adalah menunjukkan bahasa sebagai fungsi informatif. Oke, ada pertanyaan kah sampai di sini? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak, saya lanjutkan untuk Mas Yuda, jelaskah sampai di sini? Oke. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar yang kedua yaitu keterampilan berbahasa Indonesia. Di sini keterampilan kita yang pertama pasti akan belajar masalah istilah-istilah ya. Yang pertama, keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan. Jadi kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang dapat meliputi mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi fungsi bahasa itu, keterampilan berbahasa itu nanti akan dibagi menjadi 4, yaitu mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 4 itu adalah unsur-unsur bahasa. Kemudian terampil berbahasa Indonesia artinya terampil menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara. Keterampilan berbahasa tulis membaca dan menulis. Di mana keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Kemudian keterampilan berbicara dan menulis bersifat profektif, yaitu menghasilkan pembicaraan atau tulisan. Di sini bingung nggak? Jadi kan gini, keterampilan berbicara tadi kan ada 4 kan. Yang pertama yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dimana sebenarnya gandengan ya, apa sih? Ya gandengannya itu mendengarkan itu dengan berbicara, membaca dengan menulis. Di sini menyimak atau mendengarkan dan membaca itu bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Jadi kalau menyimak itu adalah memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara, sedangkan membaca di sini adalah memahami pesan yang disampaikan oleh penulis. Sedangkan keterampilan berbicara dan menulis bersifat profuktif,
Saya takut typo. Dimana di sini artinya menghasilkan pembicaraan atau tulisan. Ini benar produktif nggak ya? Kemudian non interaktif televisi. Kemudian yang pertama kita akan berbicara masalah keterampilan reseptif. Berarti di sini reseptif sama yang kedua produktif, benar. Sekarang kita akan berbicara keterampilan reseptif. Yang pertama yaitu menyimak. Berarti kalau reseptif tadi ada menyimak dan membaca. Menyimak atau mendengarkan adalah kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara, di mana alat dengar berfungsi untuk membantu setiap makhluk hidup mendengarkan bunyi-bunyi dan keluar dari berbagai sumber atau suara. Perbedaan antara menyimak dan mendengar adalah jika menyimak memiliki tujuan sedangkan mendengar tidak. Kemudian yang menyimak bersifat interaktif, yaitu menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara atau dengan menyimak yang lain, dan non interaktif, yaitu kegiatan menyimak yang tidak disertai dengan tanya jawab atau interaksi antara pembaca dan penyimak. Jadi di sini ada dua hal yang berbeda, menyimak dan mendengar. Tadi kan disebutkan bahwa menyimak itu berarti kita akan berkonsentrasi penuh dengan apa yang akan kita dengarkan, itu yang disebut menyimak. Kemudian kalau mendengar berarti kan hanya sekilas lalu, kita tidak mengambil perhatian penuh dari apa yang disampaikan seseorang. Seperti contoh kalau di buku ini, contohnya itu adalah orang yang mendengarkan radio dan mendengarkan musik dan mendengar pembicaraan. Kalau seandainya kita lebih menyimak ke musik, maka kita tidak akan mendengarkan pembicaraan orang yang lalu lalang di sekitar kita, seperti itu. Itu ada perbedaan antara menyimak dan mendengar. Ada pertanyaankah untuk menyimak ini? Jadi intinya menyimak dan mendengar itu, menyimak itu berarti konsentrasi penuh. Kalau mendengar itu hanya sekilas, tidak terlalu mengambil perhatian khusus terhadap apa yang kita dengar. Oke. Iya, seperti sekarang kita menyimak. Nanti kalau seandainya ada orang lewat dan kita mendengar suatu ujaran, berarti itu hanya sekedar mendengar. Kemudian selain menyimak, keterampilan reseptif yaitu membaca. Membaca adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan melalui tulisan. Bloom pada tahun 2001 menerjemahkan pemahaman sebagai suatu proses dalam rangka mengetahui isi sebuah komunikasi atau gagasan yang dikomunikasikan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian Smith dan Solkhan pada tahun 1987 membagi pemahaman dalam membaca menjadi 4, yaitu pemahaman literal, interpretatif, krisi, dan kreatif. Di sini dia tidak menjelaskan apapun. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke keterampilan produktif. Kalau keterampilan reseptif tadi menyimak dan membaca, kemudian untuk keterampilan produktif yaitu akan
berbicara mengenai berbicara dan menulis. Yang pertama kita akan membahas masalah berbicara. Berbicara adalah kegiatan menyampaikan pesan kepada orang lain atau penyimak dengan media bahasa lisan. Ini, bahasanya lisan, itu adalah yang berbicara. Kemudian Suhender pada tahun 1992 mendefinisikan berbicara adalah proses berubahnya wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Kegiatan berbicara yang baik dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap revisi. Kemudian saat tahap persiapan, pembicara melakukan kegiatan menentukan tujuan, mengumpulkan referensi, menyusun karangan, dan melakukan latihan. Itu adalah untuk tahap persiapan. Kemudian tahap pelaksanaan, pembicara melakukan tahapan membuka pembicaraan, menyampaikan gagasan, dan menutup pembicaraan. Sedangkan untuk tahap evaluasi dapat dilakukan dengan cara mendengarkan kembali kegiatan berbicara jika dibuat rekaman ketika berbicara atau meminta masukan dari pendengar. Itu adalah proses keterampilan produktif berbicara. Sedangkan untuk menulis adalah keterampilan berbahasa kedua yang bersifat produktif. Tahap-tahap dalam penulisan meliputi tahap pra-penulisan, tahap penulisan, dan tahap pasca penulisan. Untuk tahap pra-penulisan atau tahap persiapan, hal-hal yang dilakukan yaitu menentukan topik, mengorganisasikan tulisan, menentukan sasaran atau pembaca, mengumpulkan informasi, dan menyusun kerangka karangan. Sedangkan saat tahap penulisan, menyusun tulisan dan melakukan kegiatan menulis. Sedangkan yang terakhir tahap pasca penulisan, membaca ulang tulisan dan memperbaikinya dengan cara menambahkan atau mengurangi dan memperbaiki tulisan yang bersifat mekanis sampai dianggap tulisan benar-benar final. Kemudian di sini Amran Hakim dan kawan-kawan pada tahun 1979 mengungkapkan 5 komponen menulis. Yang pertama yaitu isi karangan, yang mana isi karangan yaitu merupakan hal yang dituangkan ke dalam karangan yang dapat berisi ide, pengalaman, fakta, atau informasi yang diperoleh dari membaca. Sedangkan yang kedua yaitu bentuk karangan. Bentuk karangan dapat dibedakan menjadi karangan dalam bentuk formal, yang mana di sini yang formal ini yaitu laporan, surat dinas, jurnal, dan karya ilmiah, dan non formal yaitu cerpen, dongeng, novel, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga yaitu tata bahasa, yaitu aturan bahasa yang berlaku, meliputi tata cara menggabung kata atau morfen atau morfologi, penyusunan kalimat atau sintaksis, serta aturan atau tanda tata cara penulisan. Kemudian yang keempat yaitu gaya, berhubungan dengan pilihan kata atau diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh penulis. Tapi biasanya kalau kita menggunakannya sebagai penulisan karya ilmiah atau yang di dunia pendidikan, kita akan lebih menggunakan gaya bahasa formal ya. Kemudian yang ke E, penerapan ejaan dan tanda baca, yang mana di sini harus disesuaikan dengan ejaan yang berlaku. Berarti kita kalau sekarang kita harus menggunakan EYD, yaitu ejaan yang diperbarui. Kita harus mengikuti aturan EYD di sini. Sudah sampai di sini ada pertanyaan kah? Kemudian ini bukan keterampilan produktif ya sebenarnya judulnya, sorry. Ini hubungan antar keterampilan berbahasa. Di sini hubungan di sini ada hubungan, yaitu tadi kan keterampilan berbahasa ada lisan, tulisan, kemudian ada menyimak dan membaca,
yang mana sifatnya yaitu reseptif, dan berbicara dan menulis yaitu bersifat produktif. Tadi kan sudah dari awal kan sudah saya jelaskan bahwa saat kita berbahasa itu akan ada dua jenis, yaitu menyimak berbicara, membaca dan menulis. Dari hubungan antara keempatnya di sini, yaitu menyimak berbicara, membaca dan menulis, keterampilan yang diperoleh seseorang melalui menyimak dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Berarti saat kita sering mendengarkan seseorang berbicara, maka secara otomatis pada akhirnya nanti kita akan bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berbicara. Begitu juga sebaliknya. Pengetahuan seseorang yang diperoleh melalui membaca dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis. Berarti semakin banyak kita membaca buku, membaca koran, membaca majalah, atau membaca berita online, semakin sering kita membaca atau menyimak tulisan, maka secara otomatis kita juga akan meningkatkan kemampuan menulis, karena kita akan terbiasa dengan jenis bahasa yang sering kita pakai. Di mana di sini pengetahuan seseorang yang diperoleh melalui kegiatan menyimak akan menjadi skemata yang akan membantu dalam memahami tulisan, dan begitu juga sebaliknya. Maksudnya dan begitu juga sebaliknya ini yaitu saat seseorang pengetahuan seseorang yang melalui kegiatan membaca akan menjadi skemata yang akan membantunya dalam memahami tulisan. Sudah selesai sampai di sini. Ada pertanyaankah sampai di sini? Sebelum kita nanti lanjut ke bab selanjutnya. Ada pertanyaan, ada yang tidak jelas? Kok diam semua? Ada pertanyaan kah? Skemata itu maksudnya itu loh Mas. Jadi kan gini, saat skemata itu apa ya istilahnya ya? Akan menjadi gimana ya ungkapkannya? Jadi gini loh, pengetahuan seseorang yang diperoleh melalui kegiatan menyimak akan menjadi skemata yang akan membantunya untuk memahami tulisan. Jadi kalau seandainya kita lebih sering menyimak sesuatu, maka itu akan membuat kita familiar. Membuat kita menjadi familiar itu apa ya? Terbiasa menjadikan kita terbiasa sehingga membantu kita memahami sesuatu. Seperti itu. Jadi saat kita lebih sering membaca, kita lebih sering menulis, itu nanti kita akan lebih sering itu. Sehingga kita menjadi terbiasa dengan apa-apa yang sudah kita tulis atau apa-apa yang sudah kita baca. Oke. Skemata itu lebih ke bukan apa ya namanya, bukan bayangan Mas. Dia lebih sebuah rutinitas ya, akhirnya kita menjadi terbiasa.
Tak searchingkan arti bakunya. Arti skemata tak coba ya. Sebentar. Ini skemata skemata merupakan representasi bentuk dari seperangkat persepsi, ide, dan aksi yang diasosiasikan dan merupakan dasar pembangunan pemikiran. Itu untuk istilah bakunya skemata. Sudah tak tulis di sini. Jadi saya ulangi ya, skemata ini menurut Piaget, skemata merupakan representasi bentuk dari seperangkat persepsi, ide, dan aksi yang diasosiasikan dan merupakan dasar pembangunan pemikiran. Skemata selalu berkembang secara sejalan dengan kapasitas pengalamannya. Dalam pengembangannya, skemata sebelumnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari skemata baru. Pengertian skemata ketika berhubungan dengan teori membaca menggambarkan proses di mana pembaca mengkombinasikan pengetahuan awalnya dengan informasi baru dalam teks bacaan yang dipahami, atau skemata merupakan bagian dari pengetahuan awal yang menyediakan interpretasi bermakna tentang konten yang baru. Begitu. Itu arti istilah skemata. Iya, membaca dalam membaca itu representatif, entah dia dilakukan secara pelan-pelan atau dengan keras. Menyimak sama Mbak Uswatun, sambil teriak-teriak, sambil diam-diam, itu tetap sebagai fungsi representatif. Ada pertanyaan yang lain kah? Oke, kalau nggak ada, sudah jelas semua ya. Iya, ngeheng. Oke, kalau sudah, berarti kita lanjut untuk yang ketiga. Sebentar. Ini kenapa dia nggak mau? Kita akan lanjut ke pokok bahasan bukan pokok bahasan, ke modul yang ketiga. Kalau di modul di halaman 3, yaitu menyimak. Modul ketiga kita akan belajar mengenai menyimak. Untuk kegiatan belajar 1, yaitu hakikat menyimak.